شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku seiman dimanapun kalian berada, di setiap penghujung atau akhir tahun, kebanyakan dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, semuanya sibuk mempersiapkan diri untuk pelepasan tahun lama dan penyambutan tahun baru. Terlepas dari apakah mereka hanya ikut-ikutan atau ada yang di antara mereka memang memiliki keyakinan yang seperti keyakinan orang-orang yang memang memiliki hari raya tersebut. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat ini, kepada kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dimanapun berada, saya ingin mengingatkan bahwa dalam perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah membicarakannya di dalam Al-Quran. Seperti misalnya kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dan disebutkan para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, melainkan itu merupakan satu isyarat bahwa kita harus memperhatikan waktu tersebut. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang di dalamnya kita beramal. Dan amal itu ada dua, ada amal yang baik, ada amal yang tidak baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang selanjutnya, innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini tentu berhubungan dengan waktu tersebut, karena sekali lagi waktu adalah tempat di mana kita di dalamnya beramal, berbuat baik atau berbuat buruk. Oleh karenanya Allah mengatakan, mengingatkan kepada manusia, semuanya berada dalam kerugian. Dan kita sudah paham bahwa rugi itu adalah kebalikan dari beruntung. Ya, secara sederhana beruntung itu adalah tercapainya hal yang kita inginkan, dan kebalikan dari itu rugi adalah tidak tercapainya dari hal yang kita inginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengecualikan orang-orang yang tidak rugi yang menggunakan waktu tersebut, yaitu disebutkan pada ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiatkan, nasihat menasihati tentang kebenaran. Karena memang beriman dan beramal soleh ini adalah bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Jadi senantiasa diperlukan untuk saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Kemudian dari tiga perkara ini, beriman, beramal soleh, ini ditambah lagi dengan wasiat mewasiatkan, ini tambah berat, bukan perkara yang ringan. Maka dibutuhkan kita wasiat mewasiatkan, ingat mengingatkan, perlunya kita bersabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa waktu itu ada tiga. Yang pertama, ada waktu yang telah berlalu dari kita, ada waktu yang bersama kita, dan ada waktu yang belum lagi ada dengan kita, yaitu waktu yang akan datang. Nah,
Bagaimana memanfaatkan waktu tersebut supaya kita tidak rugi? Yang pertama tentu adalah waktu yang masih bersama kita. Ya, waktu yang bersama kita, apa yang mesti kita lakukan? Perhatikan baik-baik di dalam Al-Quran. Ini disebutkan pertama dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Di surah Al-Hadid ada juga disebutkan, hampir bunyi ayatnya sama tapi di awalnya beda. Disebutkan di situ wasabiku. Di Ali Imran tadi disebutkan sari'u. Ini bermakna disuruh kita segera untuk menuju kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasabiku, ini ada isyarat bahwa hendaknya kita berlomba. Berlomba artinya setiap orang yang berlomba tidak ada yang mau kalah. Ya, ini perintah agar kita memanfaatkan sesegera mungkin waktu yang ada sekarang. Karena kalau tidak, dia akan berlalu dari kita. Dan setiap waktu yang berlalu dari kita sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah kembali lagi. Nah, perhatikan baik-baik, ketika masalah dunia Allah Subhanahu wa taala cuma mengisyaratkan famshu fi manakibiha. Di situ cuma disebutkan hendaklah kalian berjalan. Artinya tidak bercepat-cepat, tidak bersegera, tidak ada perlombaan. Karena ini masalah dunia adalah masalah rezeki yang telah Allah tetapkan bersama dengan makhluknya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk memanfaatkan waktu yang telah berlalu, maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang nanti Allah akan ganti keburukan-keburukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya waktu sekarang sangat berkaitan dengan waktu yang lalu. Kita isi dengan beriman dan beramal soleh disertai dengan banyak bertobat, maka sekaligus kita mengisi waktu yang ada dan juga itu kita isi waktu yang sudah berlalu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergantian akhir tahun ini sebenarnya bukan cuma akhir tahun yang disebutkan dengan pergantian waktu. Setiap waktu itu berganti. Apakah itu menit, jam, hari, pekan, atau bulan. Nah, yang hanya banyak dipahami orang dan disadari orang pergantian waktu adalah di setiap akhir tahun. Oleh karena itu terakhir, waktu yang tidak bersama kita, waktu yang belum lagi bersama kita, apa yang mesti kita lakukan? Supaya waktu juga itu berisi dan tidak kita rugi. Nabi SAW memberikan isyarat. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melaksanakan kebaikan. Berarti di sini isyarat perlu kita selalu berniat merencanakan kebaikan. Karena mengatakan falam ya'malha, walaupun dia belum mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita sehingga waktu yang bersama kita, waktu yang telah berlalu maupun waktu yang tidak atau belum bersama dengan kita bermanfaat semuanya untuk kita dan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.